Hello guys, welcome back to Technowiz. Still with me, Rafael. This is a place where we can get so far so good and so with in gadgets and technology. Nah, hari ini kita bukan mau bahas unboxing atau review atau tutorial gadget, tapi hari ini kita mau brainstorming, istilahnya ngobrol-ngobrol lah ya, mengenai masih seputar gadget dan teknologi. Tapi kali ini lokasinya, dan kita lokasinya juga bukan di indoor ya, tapi bukan biasa kita di indoor dalam ruangan, tapi kita di semi outdoor, yaitu lokasinya di Cafe Ananta ya, lokasi di Jalan Es Parman. Kalau mau datang ke sini, lokasinya persisnya bisa lihat di bagian bawah sini. Nah, seperti yang kita tahu, banyak produk di luar ya, terutama smartphone ya, dari China ya, terutama dari Tiongkok, negeri Tiongkok dan Taiwan, itu banyak sekali yang masuk ke Indonesia, dan mereka semuanya rata-rata harganya juga murah-murah ya, udah canggih, murah-murah. Nah, kemudian di saat mereka sudah banyak sekali yang masuk ke Indonesia, kemudian dia itu produk lokal itu banyak yang berusaha untuk bertahan ya. Ada lagi produk-produk brand baru yang saya mungkin belum pernah kenal gitu ya, ataupun produk luar yang belum pernah saya lihat pun banyak sekali. Jadi produk lokal itu berusaha untuk bertahan ya di tengah gempuran produk-produk luar gitu loh. Nah, tema perbincangan kita kali ini adalah bagaimana strategi produk atau brand lokal dalam menghadapi gempuran dari produk-produk luar tersebut ya, terutama dari negeri yang handphone dari negeri Tiongkok ya, dari China atau dari Taiwan. Dan berhubung saya bukan expertnya di bidang ini, jadi saya dalam hal ini saya mengundang seorang narasumber ya. Seorang narasumber ini merupakan seorang peneliti, pengajar, dan konsultan teknologi untuk beberapa perusahaan. Dan beliau ini juga meraih gelar doktor di bidang Enterprise Information System Management. Dan beliau bernama Pak Wibowo Kosasih. Halo Pak, apa kabar? Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih sudah mengundang saya. Oh ya, sama-sama Pak. Saya justru beruntung yang bisa mengundang Bapak ini. Yes. Wah, oh ini kopinya datang nih. Waduh, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Lauren. Wah, ini kafe. Oh iya, terima kasih. Kita minum dulu. Oh iya, kita minum dulu, cobain. Yes. Waduh, ini kopi apa nih ya? Kopi yang sangat enak. Kopi yang enak Pak ya? Ini kopi lokal tapi rasanya tidak kalah dengan kopi dari luar negeri. Oh iya? Oh, ini enak ya? Kenapa Pak bisa enak gitu ya, kira-kira ya? Memang kopi kita itu terkenal di luar negeri. Oh gitu ya? Yes. Oh. Sangat terkenal. Oke. Kebetulan saya pencinta kopi dan tentu explore terhadap kopi. Oh gitu? Waduh. Oke Pak, back to topic. Silakan. Ya, jadi seperti yang kita tahu ya, banyak sekali produk-produk smartphone luar ya, smartphone dari China terutama ya, dari itu Taiwan segala macam, itu banyak sekali. Sekarang di Indonesia banyak brand yang dari brand yang terkenal gitu ya, sampai brand yang saya belum pernah dengar pun tiba-tiba ada di sini gitu loh ya. Nah, sementara banyak pula brand-brand lokal yang ada di Indonesia yang sebelumnya sudah ada pun gitu ya. Nah, mereka masih tetap maksudnya berusaha untuk bertahan, dan mereka kira-kira gimana caranya ya strateginya untuk sampai ke depan ini menurut Pak Wibowo Kosasih ini gimana ya? Ya, memang kalau kita bicara strategi smartphone, industri smartphone lokal kita memang tidak mudah, karena persaingan dari luar negeri, persaingan produk-produk dari luar yang kita tahu lah sangat gencar, baik dari segi marketing, baik dari segi teknologi dan inovasi. Betul. Sehingga brand-brand lokal, vendor-vendor lokal perlu memiliki strategi yang kuat juga dan memahami pasar Indonesia dengan baik. Betul. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, namun kalau misalkan untuk menghadapi mereka kan agak susah ya. Karena mereka kan inovasinya luar biasa ya, canggih-canggih gitu ya. Betul. Ada yang dulu belum ada fingerprint, tiba-tiba ada fingerprint. Kayak sekarang nih handphone saya aja masih belum ada fingerprint. Sekarang masih ada, udah ada fingerprint yang lebih canggih, cepet banget dalam waktu kurang dari setahun gitu. Itu gimana nih kalau kayak gitu ya? Kan mereka brand lokal gitu harus tetap mengikuti gitu ya, langsung harus tepat, inovasinya nggak boleh kalah. Tapi sementara kita mungkin agak susah ya brand lokal. Iya, memang brand lokal perlu memahami pasar Indonesia. Oh gitu ya. Tak lepas dari tingkat maturitas industri kita. Kalau kita bicara dari segi tingkat maturitas sebuah industri, sebuah bangsa atau sebuah negara, itu biasanya ada 3. Tingkat pertama adalah tingkat
industri yang bersifat agraris dan natural resource. Ini sangat basic. Kemudian tingkat industri kedua adalah tingkat industri yang sifatnya manufacture. Kemudian juga industrialisasi di berbagai bidang. Dan tingkat yang tertinggi saat ini adalah inovasi dan berbasis layanan atau service based industry. Nah, tentunya kalau kita lihat dari berbagai komponen, dari berbagai indikator, negara kita masih di fase kedua atau di sifatnya industri dan manufacture base. Dan juga tentu natural resource kita banyak di sana. Nah, memahami hal ini tentu merupakan challenge sendiri kalau vendor lokal ingin bersaing menghasilkan smartphone yang baik. Tentu produk-produk kalau yang kita kenal Samsung dan Apple itu berasal dari negara yang industri levelnya sudah taraf yang tinggi, innovation dan service base-nya sangat tinggi. Akan sangat banyak kita bicara indikator, tapi mungkin bukan pada forum ini. Kalau kita spesifik lagi kepada smartphone industri, bagaimana vendor bisa bersaing, tentu kita harus pahami dulu nature dari industri dengan maturity level seperti ini. Kurang lebih. Nah, saat ini kalau yang di Indonesia ini kira-kira udah sampai level mana, Pak? Kalau menurut dari menurut Pak Benny? Tentu kalau kita ingat dulu Pak SBY memiliki CAN dan menghasilkan MP3EI. Kemudian juga Pak Jokowi sekarang dengan KIN-nya itu timnya juga memiliki sebuah roadmap. Kita jelas dari indikator yang ada kita masih di level kedua. Kita masih di level manufacturing dan tentunya natural resource exploitation industry yang sifatnya natural exploitation. Dari industri yang sifatnya seperti ini, maka tentu sangat price sensitive. Harga sangat menentukan dari adopsi teknologi dari industri seperti ini. Karena itu sangat jelas perlu dipahami oleh vendor bagaimana melakukan strategi pricing yang baik. Kalau vendor-vendor lokal smartphone ingin bersaing di smartphone dengan premium pasti akan sangat sulit. Akan bersaing dengan Apple, akan bersaing dengan Samsung, itu sudah pasti bisa dibilang sangat-sangat sulit. Apakah itu tergantung karena resourcesnya kita juga mungkin nggak sampai, atau istilahnya kalau dilihat dari secara materinya dulu deh, apa produksinya kita mampu sudah menyamai Samsung atau belum dari segi produknya sendiri? Kita bicara mengenai desain dulu, desain terlebih dahulu. Kita memiliki tingkat industri yang masih harus dikejar ya, masih perlu ditingkatkan. Sebagai contoh, banyak industri-industri di Silicon Valley atau bahkan di Korea itu memiliki design center di Shenzhen, di China. Dari tahap desain sampai purwarupa, mereka bisa menghasilkan sebuah proses desain yang sangat cepat dan efisien. Nah, sedangkan kita, kalau vendor lokal smartphone ingin menghasilkan sebuah desain sampai purwarupa, itu sangat sulit. Jarak antara Indonesia dengan pabrikan itu sangat jauh, sehingga kelemahan kita ada di tahap ini, tahap desain yang memang sangat lemah dan perlu waktu. Tapi apa bukannya vendor-vendor kita ini sudah punya, ada beberapa yang sudah punya pabrik sendiri ya Pak? Sudah punya manufacturing sendiri. Nah, memiliki pabrik itu beda dengan memiliki design center. Sekarang persaingannya ada di desain dan inovasi. Persaingannya harus diperkuat pada desain dan inovasi. Kembali kepada vendor lokal, kalau kita lihat memang perlu ada dua gerakan dari pemerintah yang harus meningkatkan klaster-klaster inovasi, industri-industri agar bisa catch up. Kemudian dari vendor sendiri juga harus memiliki strategi yang jelas dengan melihat pangsa pasar di negara kita yang sangat-sangat price sensitive. Memang kalau dilihat dari harganya mungkin levelnya kita memang masih menentukan harga dulu ya, dari harga dulu yang orang nyari handphone mungkin dilihat, oh di harganya berapa, pasti dilihat harganya dulu. Kita beli barang pasti nanya harganya dulu, bukan dilihat ini fiturnya apa, tapi harganya dulu berapa gitu. Harga semurah-murahnya. Harganya semurah-murahnya. Fitur setinggi-tingginya. Pasti Indonesia pasti seperti itu ya. Bilang, ini bisa ini nggak, bisa ini nggak, bisa ini nggak gitu ya, dengan harga gitu ya. Pasti belum, padahal dia belum tentu pakai gitu ya fiturnya. Belum tentu pakai dan belum tentu bagus juga. Belum tentu bagus juga gitu. Yang penting kayak misalnya kamu udah saya lihat pernah di market itu ada action cam gitu ya. Semuanya 4K gitu ya, udah 4K gitu. Tapi apa beneran 4K apa enggak kita nggak tahu gitu.
software harganya atau murah, hardware-nya ya, juga. betul. Oke, lanjut terus gimana Pak? Kalau kita ingin bersaing di price sensitif, tentu memiliki strategi yang juga kuat juga. Kembali lagi sangat sulit untuk bersaing di premium ya, permainan premium. Saya melihat beberapa vendor, termasuk yang saya bawa ini juga sudah mulai masuk, sudah mulai bersaing di premium. Oke. Tapi begini, melihat pangsa pasar negara kita, melihat pangsa pasar Indonesia, saya mengusulkan agar perusahaan-perusahahan vendor lokal memiliki strategi jangka panjang dan juga nafas serta war chest istilahnya yang cukup war chest yang cukup panjang. Karena tentu memenangkan persaingan menjadi raja atau menjadi leading di negara kita itu tentunya juga memerlukan effort dan memerlukan waktu yang cukup. Oke, saya mengusulkan strategi yang sangat sederhana. Strategi ini dibagi 2 tahap. Strategi pertama, nafas harus panjang. Vendor-vendor harus memiliki nafas yang panjang. Kemudian desain produk memiliki timeline yang jelas dalam beberapa waktu. Oh gitu. Nah, kalau kita ingin kalau vendor-vendor ingin menghasilkan sebuah produk smartphone dengan harga yang price sensitif, tentu akan sulit menghasilkan profit. Ya. Oh iya, betul. Pada tahap pertama ini, vendor-vendor perlu memikirkan cara bagaimana meningkatkan efisiensi industrinya, meningkatkan efisiensi supply chain-nya, kemudian meningkatkan kapabilitas desain dan innovation produknya. Betul. Kemudian juga yang ketiga adalah pada tahap ketiga ini mulai memiliki strategi software yang sangat jelas, software atau service yang jelas. Ya. Itu udah terakhir berarti ya? Yes. Tahap kedua, setelah produknya diterima oleh masyarakat dengan luas, setelah dipakai dengan luas, maka tahap kedua mereka mendorong dan fokus di service. Mendorong dan fokus di Service. Okay. Sebagai contoh adalah fintech. Ya, bagaimana mungkin device mereka bisa menjadi digital wallet. Oh gitu ya. Dan itu saya lihat. Fintech itu maksudnya yang di Polytron ini maksudnya? Yes. Saya lihat beberapa vendor lokal sudah memiliki strategi ke arah sana. Oh gitu ya. Ini handphone apa ya? Polytron? Ya, ini yang saya bawa ini adalah Polytron Prime 7S. Prime 7S ya? Yeah. Oh, ini bisa dibilang kategorinya udah premium ya? Udah bagus ya? Untuk tingkat lokal dengan harganya ini adalah masuk kategori yang cukup premium. Nah, menurut Pak Wibowo, Polytron ini menurut Pak Wibowo gimana? Dia udah sampai levelnya di strateginya bagaimana? Saya melihat strateginya bagus. Oh, strateginya bagus. Kemudian apalagi didukung oleh didukung oleh holding yang sangat kuat. Holdingnya juga memiliki ada sebuah bank yang nomor 1, bank swasta nomor 1. Namun saya melihat nafasnya kurang panjang. Oh, nafasnya kurang panjang. Kembali lagi, nafasnya kurang panjang. Sebagai contoh, kita lihat Samsung berjuang dari Nexus 1 sampai Galaxy itu berapa produk yang dia hasilkan sampai akhirnya bisa jalan. Nah, vendor lokal juga perlu memikirkan hal ini. Artinya bahwa mereka memiliki spend waktu lebih panjang dalam memikirkan strategi produknya. Mungkin akan susah kalau kita launching produk langsung sukses, akan susah. Namun bagaimana bisa konsisten dan menerapkan strateginya yang dipahami bahwa ini akan diterima pasar, ini yang akan menjadi salah satu kunci untuk bisa meraih pangsa pasar yang lebih luas. Oke, jadi mungkin dia ke depannya sebenarnya strateginya udah bagus ya, udah bikin produk, udah inovasinya udah bagus. Kemudian dia juga sudah merencanakan untuk membuat satu service ya. Satu service di akhirnya setelah ini produk ini sudah mendapatkan suatu community-nya, sudah mendapatkan produknya, mungkin langsung nanti service-nya bisa jalan gitu ya, maksudnya ya. Tahap pertama bloody dulu lah. Tahap pertama pasti berdarah-darah dulu ya. Berdarah-darah dulu. Tapi nanti tahap kedua ketika sudah masuk ke service, sudah masuk ke innovation, masyarakat sudah menerima produknya. Nah, disitulah baru service kita revenue dan profit bisa masuk ya. Bisa masuk. Pak Wibowo Kukasasi, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Oke, memang nggak gampang ya untuk menjual produk brand dalam negeri di negeri kita sendiri ya, selain karena produk kita mungkin keterbatasan inovasinya, desainnya, tapi juga dari segi price sensitifnya. Jadi masyarakat kita itu masih sifatnya tuh
sensitif dengan harga ya, dengan maksudnya kalau bisa harga semurah-murahnya, fitur setinggi-tingginya gitu ya, itu masih dipegang oleh umumnya untuk masyarakat Indonesia. Oke, semoga kedepannya ya mungkin produk Indonesia dapat lebih panjang lagi ya, produk Indonesia dapat lebih diterima oleh masyarakat Indonesia. Selain vendor-vendor ini, masukan juga buat vendor-vendor di Indonesia, mungkin mereka harus lebih punya istilahnya nafasnya, strateginya tuh lebih panjang gitu ya, lebih jelas gitu ya, strategi lebih jelas dan juga nafasnya lebih panjang. Nah setelah itu produk mereka itu bisa diterima, baru mereka baru bisa menjual, mendapatkan keuntungan dan juga menjual servis gitu. Oke, semoga berguna perbincangan kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like di channel ini. Oke, thanks for watching. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Strategi pertama adalah apa ya, strategi pertama itu? Ya, Oke.